Yes, ready? Yes, ya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sejer aja mulai aku tak njikok cas sih. Oke. Terus kebuang berapa menit iki mau? Kene apa ora? Ora, tak menit ya aku karek motong. Enggak maksudnya anu Zoom iki mau wis kebuak pirang menit? Kan 45 menit durasi. Ndak ero. Yes, yo, lekas yo. Yo. Cirolu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan. Ya, Baik, Pak. di sini apakah kalian sudah sarapan? Sudah, Pak. Tapi kok lemas sekali. Ayo yang ceria. Iya, Mana Pak. suaranya? Belum sarapan, Pak. Ya Allah, kok belum sarapan? Apa ibunya belum masak hari ini? Baik, Bapak absen dulu ya. Hardi. Hadir. Elma. Hadir, Pak. Siti Komaria. Hadir, Pak. Cahya. Hadir, Pak. Hadir. Linda. Hadir. Linda di mana nih orangnya ini? Sakit, Pak, dia, Pak, Baik. kayaknya, Pak. Oh, Tidak join, tapi tidak Danang. ada orangnya, Pak. Oh, tidak ada orangnya tapi ikut Zoom. Baik, saya lanjut ya. Danang. Izin, Pak, kayaknya. Izin. Oh, izin. Oh iya, tadi sama Topik ya. Ya. Oke. Di sini sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui materi yang kita bahas? Belum, Pak. Nah, baik. Di sini materinya Belum. yang Bapak sampaikan adalah organisasi kantor. Nah, kalian apa sebelumnya tahu organisasi kantor itu apa? Tidak, Pak. Tidak tahu? Nah, jadi organisasi kantor itu adalah suatu wadah di mana dua orang atau lebih yang memiliki pemikiran dan tujuan yang sama, gitu. Dan untuk kemudian bekerja sama dalam mencapai tujuan mereka, begitu. Nah, dalam materi ini kalian akan mengetahui apa pengertian organisasi kantor, terus prinsip-prinsip organisasi kantor, kemudian bentuk-bentuk organisasi kantor. Lalu nanti Bapak memberikan contoh bagan ya. Bagannya apa? Bagannya itu tentang di lingkungan kita. Lingkungan kita itu mencakup desa atau kecamatan. Baik, Bapak lanjut ya. Nah, sedangkan kantor itu sendiri
Apa? Ada yang tahu? Mbak Siti, ada yang tahu kantor itu apa? Oh, pasti tidak belajar di malamnya. Sedangkan kantor itu adalah bagian di mana bagian dari organisasi tersebut. Nah, yang menjadi pusat kegiatan administrasi dan tempat pengadilan, kegiatan informasi-informasi yang mencangkut organisasi harus melalui kantor. Nah, gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Gimana? Sementara, Pak. Nah, Bapak lanjut ya. Organisasi itu sendiri dibentuk oleh orang-orang dengan tujuan tertentu yang dapat dipetik hasilnya secara bersama-sama. Gitu. Oke, Bapak. Untuk Pak Hardi, organisasi kantor itu apa? Suaranya Pak Hardi tidak ada. Benar, Itu Pak, ya. dibaca itu Organisasi materinya. adalah suatu wadah di mana dua orang atau lebih yang memiliki pemikiran atau tujuan yang sama, Pak. Baik. Baik, Pak Hardi tetap fokus ya. Jangan mainan HP sendiri. Gitu. Baik, Bapak lanjut ya. Nah, jadi selanjutnya adalah prinsip-prinsip organisasi kantor. Jadi, di suatu organisasi kantor itu akan pasti memiliki prinsip-prinsip organisasi agar suatu organisasi berjalan dengan lancar dan dalam rangka pembentukan suatu organisasi yang baik dalam usaha organisasi perlu kita perhatikan beberapa prinsip-prinsip. Nah, apa itu prinsip-prinsipnya? Prinsip-prinsipnya itu ada 4. 1. Perumusan tujuan yang jelas. Lalu 2. Pembagian kerja. 3. Delegasi kekuasaan. 4. Rentang kekuasaan. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan pada Bapak? Tidak, Pak. Belum, Mbak. Belum atau masih belum paham? Ayo. Sudah paham. Baik, Bapak lanjut ya. Bentar. Nah, bentuk-bentuk organisasi kantor, pada umumnya suatu kantor memiliki kecenderungan yang sama, yaitu organisasi berbentuk organisasi garis lini atau lini organization. Yang kedua, organisasi garis lini dan staff atau biasa disebut lini staff organization. Nah, 3, organisasi fungsional, biasa disebut fungsional organization. Yang keempat, apa? Organisasi divisional dan organisasi metrik. Baik. Baik, di sini Bapak akan mencontohkan suatu bagan yang ada di kelurahan. Karena untuk kalian bisa paham itu yang contohnya yang mudah-mudah aja ya. Nah, bagannya seperti ini. Nah, bagan struktur organisasi kantor di kelurahan desa. Itu di paling atas itu ada lurah. Lurah itu pemimpin desa. Jadi, suatu kantor desa itu pasti ada lurahnya. Lalu kemudian yang bawahnya lurah, itu yang di kiri kalian, itu ada jabatan fungsional. Nah, di jabatan fungsional itu mencangkup bendahara, dan lain-lain. Lalu di sampingnya jabatan fungsional itu ada sekretaris kelurahan. Sekretaris kelurahan itu pasti ada di suatu kantor desa ya. Lalu di bawahnya sekretaris kelurahan itu ada staf. Karena untuk membantu sekretaris dalam mengerjakan berkas-berkas begitu. Lalu
di bawahnya keduanya tadi ada kasih-kasih. Di sini kasih-kasihnya ada 3. Yang kasih pertama adalah kasih pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban umum. Lalu kasih yang kedua adalah kasih ekonomi dan pembangunan. Ya, kasih yang ketiga adalah kasih sosial dan pemberdayaan masyarakat. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kok nggak ada suaranya? Apa sudah tidur kalian? Tidak, Pak. Ini masih fokus, Pak. Oke, tetap fokus ya. Tetap semangat. Oke, Bapak lanjut. Jabatan dalam sebuah organisasi kantor. Jadi, fungsi jabatan utamanya adalah supaya dalam menjalankan sebuah organisasi lebih mudah dalam hal pembagian tugas begitu dan tanggung jawab setiap individu dalam menjalankan sebuah organisasi tersebut begitu. Nah, struktur organisasi membantu untuk menetapkan individu-individu yang berpotensi dan memiliki kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Begitu. Nah, lalu Bapak lanjut. Dampak organisasi dalam masyarakat. Nah, jadi di setiap organisasi kantor itu pasti berdampak di lingkungan masyarakat. Seperti dampaknya itu bisa mencakup dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Gitu. Nah, contoh umum dampak organisasi kantor di lingkungan masyarakat itu adalah, Bapak berikan 2 contoh ya. Bila organisasi itu bergerak di bidang kesehatan, maka membentuk masyarakat yang memiliki pola hidup sehat. Gitu. Dan yang kedua, contoh yang kedua, jika organisasi itu bergerak di bidang pendidikan, maka dapat berubah pola pendidikan di lingkungan tersebut. Nah, oke, materi kita sudah selesai. Terima kasih ya. Oke, Bapak akan membentuk kelompok ya. Kalian sudah menyimak kan tadi? Sudah. Di sini Bapak akan membentuk 2 kelompok. Bapak akan memberikan pertanyaan untuk kelompok pertama. Bentar. Saya, Pak, kelompok pertama. Bapak akan membentuk kelompok kecil aja ya. Kelompoknya ada 2. Kelompok 1, berikan contoh organisasi kantor di lingkungan rumah. Kelompok 1 itu ya. Lalu, kelompok 2, berikan contoh organisasi di lingkungan sekolah. Baik itu SD, SMP, SMA, boleh. Baik, ada yang ditanyakan dengan pertanyaan tadi? Sudah jelas, Pak. Baik, Bapak beri waktu 3 menit. Jangan lama-lama, nanti kalian tidur malah. Saya, Pak, sudah. Baik, Mbak Siti dari kelompok berapa? Kelompok 1. Oke. Tadi Apa jawabannya, pertanyaannya, Mbak Siti? berikan contoh organisasi kantor di lingkungan rumah. Contohnya seperti kantor desa dan puskesmas. Nah, begitu. Tadi Mbak Siti memberikan contoh di lingkungan desa ya. Oke, kelompok 2. Apakah sudah bisa Saya, menjawab? Pak, kelompok 2. Ya, Mbak Elma. Apa jawabannya? Pertanyaannya, berikan contoh organisasi di lingkungan sekolah. Contohnya seperti OSIS dan KOPSIS. Baik. Tadi Mbak Elma memberikan contoh organisasi di lingkungan sekolah ya, teman-teman. Baik, beri tepuk tangan untuk kedua kelompok tersebut. Nah, oke. Tadi Mbak Siti
Nomor absen berapa? Saya beri nilai. Nomor absen 3, Pak. Baik, nomor absen 3. Lah di sini kok namanya Pak Bambang. Nomor absen 3 ini. Oh, Mbak Siti ada di nomor absen 12 ternyata. Oke. Mbak Oh Elma iya, ada Pak, di saya nomor absen lupa. berapa? 6. Oke. Oh, betul ini Mbak Elma nomor 6. Baik. Di sini Bapak akan mereview kembali materinya ya. Nah, jadi organisasi kantor itu adalah wadah di mana 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan sama, lalu bekerja sama dalam membentuk organisasi kantor tersebut. Nah, organisasi kantor sendiri itu dibentuk oleh orang-orang yang dengan tujuan tertentu, dapat dipetik hasilnya secara bersama-sama, gitu. Nah, kemudian prinsip-prinsip organisasi itu ada 4 tadi ya. Apa? Mbak Siti jawab. Ada 4. Perumusan tujuan yang jelas. Oh, oke, Mbak Elma yang menjawab. Lalu yang kedua. Pembagian kerja. Yang ketiga. Delegasi kekuasaan. Dan yang terakhir keempat, tentang kekuasaan. Oh, malah dijawab. Saya tadi menyuruh Pak Hardi padahal Mbak Elma terlalu bersemangat. Baik, Bapak lanjut untuk mereviewnya ya. Jadi, kemudian bentuk-bentuk organisasi kantor itu sendiri ada 4. Apa Pak Hardi? Ada 4 tadi, saya menyebutkan. Organisasi garis, Pak, atau lini. Organisasi garis, lini, dan staf. Terus nomor 3, organisasi fungsional. Dan nomor 4, organisasi divisional dan organisasi matriks. Oke, terima kasih Pak Hardi. Beri Ya, tepuk tangan untuk kedua teman-teman kita hari ini. Baik. Oke, Mas Cahya. Sekarang Mas Cahya yang menjelaskan ya tadi. Nah, fungsi jabatan dalam sebuah organisasi kantor itu apa? Fungsi utamanya, Mas Cahya. Supaya dalam menjalankan sebuah organisasi lebih mudah dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab setiap individu dalam menjalankan sebuah organisasi untuk menempatkan individu yang berpotensi dan memiliki kompeten sesuai, gitu Pak, dengan bidang serta keahliannya. Baik. Beri aplaus Mas Cahya. Baik, di sini Bapak akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya, karena Bapak sekarang mau jam 3 mau ada rapat. Baik, di sini ada yang ditanyakan dengan materi yang Bapak sampaikan tadi? Sementara belum, Pak. Oke, jadi jelas ya tadi materinya. Iya. Oke, Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Sama-sama. Ya, berapa menit?